Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Anissa Dwi Zahrani. I'm a student of Semarang State University, Physics Education 2020, Faculty Mathematics and Natural Sciences. So guys, in this video, I would like to tell you about how to avoid coronavirus. Pada awal 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya pneumonia baru yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei, yang kemudian menyebar secara luas lebih dari 190 negara dan teritori. Wabah ini dinamakan dengan Coronavirus Disease 2019 atau biasa kita sebut dengan COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau biasa kita sebut dengan SARS-CoV-2. Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara sosial maupun ekonomi. Masih banyak kontroversi seputar penyakit ini, termasuk dalam aspek penegakan diagnosis, tata laksana, hingga pencegahan. So, here we go. In this video, we will discuss about coronavirus, dari apa itu coronavirus, bagaimana penyakitnya, bagaimana gejalanya, bagaimana cara penularannya, hingga how to avoid coronavirus. Stay tuned. Video ini merupakan tugas terstruktur mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan dengan dosen pengampu Bapak Farid Ahmadi, Eskom Mkom PhD. Saya Anissa Dwi Zahrani dengan NIM 4201420070 dari Program Studi Pendidikan Fisika Rombel 1A. Nah, jadi di video ini kita akan membahas tentang virus corona, yaitu yang akan kita bahas dari table of contents. Yang pertama, tentang penyakitnya, apa itu virus corona, bagaimana penyakitnya, dan yang kedua itu diagnosisnya, bagaimana gejala-gejalanya, gejala dari virus corona ini, dan yang terakhir kita akan bahas tentang bagaimana cara pencegahan, how to avoid coronavirus. Nah, jadi coronavirus itu adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120 sampai 160 nanometer. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk diantaranya adalah kelelawar dan unta. Jadi teman-teman, virus corona ini tidak bisa dilihat secara mata telanjang, harus menggunakan alat yang bernama mikroskop. Nah, COVID-19 dilaporkan masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Sejumlah 2 kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%. Angka ini merupakan angka tertinggi di Asia Tenggara. Dan WHO menetapkan pada tanggal 12 Maret 2020 bahwasannya COVID-19 merupakan sebuah pandemik dan telah menyebar di seluruh negara. Berikut ini merupakan data COVID-19 di Indonesia. Ini diambil dari web Satgas COVID-19 Indonesia, yang mana update terakhir pada tanggal 16 Desember 2020. Tercatat sebanyak 636.154 orang terkonfirmasi positif, 521.984 sembuh, dan meninggal sebanyak 19.248. Nah, bagaimana sih penularan COVID-19 ini menurut WHO dan apa-apa saja? Yang pertama, penyebaran melalui droplet. Penularan virus corona bisa terjadi melalui droplet saat seseorang batuk, bersin,
bernyanyi, berbicara, hingga bernafas. Yang kedua, penyebaran virus corona melalui udara. WHO mengakui bahwasannya virus corona itu bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Selanjutnya, penyebaran virus corona melalui permukaan yang terkontaminasi. Cara penularan virus corona ini terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin. Lalu virus itu berpindah ke hidung, mulut, atau mata yang disentuh setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi tersebut. Dan yang terakhir, penyebaran virus corona melalui fasel oral atau limbah manusia. Sebuah studi menunjukkan bahwa partikel virus corona ditemukan juga pada fase oral orang yang terinfeksi seperti urin atau feses. Namun, WHO mengatakan hingga saat ini belum ada laporan yang dipublikasi terkait cara penularan virus corona melalui cara ini dan bukan menjadi upaya transmisi utama virus. Nah, kita harus mengetahui apa saja gejala dari COVID-19 itu. Yang pertama ada gejala umum. Gejala umum ini berupa demam, batuk kering, dan kelelahan. Selanjutnya, gejala sedikit tidak umum seperti nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, dan ruam pada kulit. Dan yang terakhir adalah gejala serius. Gejala serius ini seperti kesulitan bernafas, nyeri dada, kehilangan kemampuan bicara. Nah, jika kita merasakan hal-hal seperti ini, gejala-gejala dari yang sudah saya sebutkan tadi, segera periksa ke klinik puskesmas dan tanyakan kepada dokter apakah kita terkena COVID-19 atau tidak, agar tidak menyebar ke manusia atau ke orang lain. Nah, bagaimana sih cara pencegahan dari COVID-19 ini? Yang pertama, memakai masker jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Yang kedua, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung. Yang ketiga, cuci tangan secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan dengan alkohol yang biasa kita sebut dengan hand sanitizer. Yang keempat, jika demam, batuk, atau kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis. Yang kelima, jaga jarak aman ketika sedang berpergian, ketika di tempat umum, di keramaian. Dan yang terakhir, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Nah, telepon terlebih dahulu agar penyedia layanan kesehatan dapat segera mengarahkan Anda ke fasilitas kesehatan yang tepat. Tindakan ini akan melindungi Anda serta mencegah penyebaran virus dan infeksi lainnya. Oke teman-teman, thank you udah mau nonton sampai habis. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.